bercerita sedikit tentang masalah keluarga. Jadi sebenarnya saya memang berasal dari keluarga eh, mayoritas petani. Baik, terima kasih, kembali lagi kita di Note Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali berdiskusi seperti dengan kegiatan kita sebelum-sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama salah satu tokoh mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sinjai. Beliau adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Agroteknologi di Fakultas Pertanian, ya. Wow. Sebelum kita lanjut, seperti biasanya kita berikan kesempatan kepada narasumber kita dulu untuk perkenalkan diri. Bung, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Hairil. Saya berasal dari Sinjai Barat, Desa Barania. Nah, sekarang saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Sinjai dan mengambil jurusan agroteknologi di Fakultas Pertanian. Bisa sedikit bercerita tentang latar belakang Bung? Dari keluarga petani memang, atau dari keluarga yang mapan tetapi ingin mendirikan industri pertanian sehingga anaknya didorong untuk masuk dalam kampus yang mengambil jurusan pertanian, atau ini atas kehendak inisiatif Anda sendiri? Ya, bercerita sedikit tentang masalah keluarga. Jadi sebenarnya saya memang berasal dari keluarga mayoritas petani. Jadi kenapa kemudian saya mengambil pertanian? Dulunya sebenarnya saya pernah mendaftar di Universitas Hasanuddin Makassar dan mengambil jurusan kehutanan. Tapi saya 2 kali pada saat itu daftar jurusan kehutanan di Universitas Hasanuddin, saya tidak lulus. Nah, makanya saya berkehendak dan orang tua pun menyarankan kalau saya ini kuliah saja di Universitas Muhammadiyah Sinjai, dan alhamdulillah sekarang saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Sinjai, dan sekarang saya dipercaya beserta teman-teman saya di himpunan mahasiswa agroteknologi itu menjadi salah seorang ketua di himpunan saya, yaitu himpunan mahasiswa agroteknologi. Nah, kenapa saya ambil jurusan pertanian di Universitas Muhammadiyah Sinjai? Karena memang di kampung saya itu mayoritas memang penduduknya orang-orang pertanian. Nah, bagaimana Anda dalam kondisi baru mau kuliah sudah membayangkan hal yang seluar biasa itu, bahwa saya harus dari pertanian karena di kampung saya ini petani dan keluarga saya juga adalah petani? Nah, kenapa saya mengambil jurusan pertanian? Karena dulunya itu saya memang betul-betul tidak ada niat untuk mengambil jurusan pertanian. Tapi entah kenapa saya terus didorong sama orang tua itu, bagaimana kemudian saya mengambil jurusan pertanian dan kembali ke kampung nantinya itu untuk bagaimana saya mengaplikasikan di kampung saya. Dan rencananya memang akan kembali ke kampung? Rencananya insyaallah kalau memang nantinya itu tidak ada memang pekerjaan yang bisa menjamin saya yang lebih tinggi, itu tentunya saya akan kembali di pertanian, dan bagaimana saya di pertanian itu akan mengaplikasikan apa yang saya dapat di kampus maupun di himpunan saya. Karena di himpunan saya sebenarnya itu banyak hal-hal yang dipelajari, entahkah itu dari sambung pucuk, pembuatan POC dan lain-lain. Itu. Jadi pertanian ini sebenarnya menurut Anda apa sih? Kalau pertanian menurut saya sebenarnya itu adalah bagaimana ya,
bagaimana itu petani itu apa eh Produktif. ya gitu. Anda ini kan ketua di Himpunan Mahasiswa Agroteknologi ya, Iya. khusus mahasiswa di bidang Iya. pertanian. Nah, orang kan biasanya mendengar kata pertanian itu seolah apa ya, kayak minder. Apalagi orang-orang kampung. Iya. Bagaimana lingkungan Anda memberikan Anda motivasi bahwa pertanian itu memang layak dan Anda layak untuk didorong menjadi mahasiswa untuk kembali nanti ke kampung? Atau di kampung halaman Anda juga sama dengan di beberapa masyarakat lainnya bahwa pertanian itu terbelakang dan bukan pilihan jurusan yang bagus untuk anak mahasiswa. Ya, jadi sebenarnya kalau saya biasa pulang ke kampung itu biasanya masyarakat-masyarakat di kampung saya itu berpikir kenapa sih harus ambil jurusan pertanian? Kuliah, biarpun kita tidak kuliah, kita pun tahu apa itu sebenarnya pertanian. Pergi mencangkul, tapi itulah semua yang mindset-mindset orang-orang yang masyarakat-masyarakat seperti itu yang harus kita rubah karena pandangan-pandangan masyarakat-masyarakat seperti itu menurut saya itu salah karena tidak semua apa ya mahasiswa ataupun orang-orang yang mengambil jurusan pertanian itu akan kembali eh, akan kembali, maksudnya tidak semua itu mahasiswa pertanian itu kembali ke kampungnya entah itu mencangkul ataupun apa, tapi ada beberapa pekerjaan yang betul-betul merujuk ke bidang pertanian, contohnya menjadi kepala dinas pertanian. Nah, begitu. Artinya pertanian tidak melulu tentang mencangkul dan menanam. Iya. Ada apa namanya teknis lain. Ya, ada teknis lainnya gitu. Dan Anda mungkin baru menemukan itu saat kuliah. Iya. Jadi Ada ya, silakan. Jadi biasa itu keluhan sebenarnya yang sering saya dapatkan di kalangan masyarakat itu bahwasanya kenapa sih Anda ini harus ambil jurusan pertanian sedangkan kuliah, biarpun kalian tidak kuliah di jurusan pertanian itu tentunya kalian tetap tahu sebenarnya itu pertanian. Nah, begitu. Jadi saya biasa berpikir bagaimana cara saya ini harus merubah mindset orang-orang seperti itu yang yang melihat ini mahasiswa pertanian itu hanya akan kembali ke kampungnya bergelut dengan yang namanya perkebunan. Dengan pola yang itu saja. Iya. Iya, Anda ingin merubah itu. Iya. Iya. Anda sudah berapa tahun di himpunan? Kalau saya baru 2 tahun di himpunan mahasiswa agroteknologi. Menjabat sebagai ketua sudah berapa tahun? Kalau menjabat sebagai ketua itu belum mencapai 1 tahun, baru beberapa bulan, baru sekitar 4 bulan. 4 bulanan ya. Berarti sudah setengah periode. Iya. Semester berapa? Kalau saya baru semester 4. Semester 4 ya. Nah, Anda ini kan ketua sudah setengah periode. Sebelumnya Anda pernah ketua di organisasi lain? Ya, kalau bercerita tentang organisasi, sebenarnya saya dari dulu saya bergelut di bidang organisasi, mulai dari saya SMP, SMA, sampai bahkan kuliah sekarang. Jadi saya pernah dulu di SMA itu pernah juga dipercaya sama teman-teman di PMR atau Palang Merah Remaja. Saya pernah menjabat menjadi seorang ketua di tahun 2018 Ketua 2019. tingkat kecamatan, kabupaten? Tingkat sekolah di tingkat sekolah. PMR. Di Sinjai Barat. Iya. Anda SMA di mana? Kalau saya di SMA Negeri 14 Sinjai. Oh, di SMA Negeri 14 ya. Iya. Berarti memang dari SMP Anda berorganisasi, tapi di SMP pernah menduduki jabatan itu, Pak? Kalau dari SMP memang saya pernah berorganisasi. Dulunya saya juga pernah berorganisasi di PMR juga. Ya. Tapi saya tidak menduduki jabatan sebagai ketua. Nanti di SMA. Iya, nanti di SMA. Baru di kuliah. Iya. Apakah Anda pernah merasa bahwa Anda memang punya bakat untuk jadi ketua? Kalau masalah menjadi seorang ketua atau mempunyai bakat menjadi seorang ketua itu sebenarnya tidak ada. Tapi yang namanya kepercayaan yang diberikan kepada saya itu mau tidak mau saya harus jalankan. Iya, tapi kan orang tidak serta-merta memberikan kepercayaan. Iya. Ada yang dilihat. Ada yang dilihat. Dan mungkin itu ada dalam diri Bung ya. Tapi memang Bung selama menjadi ketua, bagaimana perasaannya?
Kalau perasaan saya itu sebenarnya menjadi seorang ketua, alhamdulillah sangat bangga menjadi apa menjadi diri saya sendiri karena saya menjadi seorang ketua dan bahkan keluarga saya orang-orang tua saya itu bangga melihat saya dan sebenarnya saya sudah apa ya kan dulu di SMA itu saya pernah menjabat sebagai seorang ketua PMR. Nah, di situ saya merasakan ternyata susah menjadi seorang ketua begitu. Jadi entah berjalannya waktu, saya masuk kuliah, kemudian saya bergelut di HMJ saya di Himpunan Mahasiswa Agroteknologi dan banyak bisikan-bisikan dari teman-teman itu maksudnya kau ini harus maju menjadi seorang ketua. Tapi yang memang saya dari dulu sudah tanamkan dalam diri saya tidak akan menjadi seorang ketua lagi karena menurut saya tidak mempunyai bakat di bidang itu. Tapi entah kenapa berjalannya waktu mendekati musyawarah besar di himpunan saya itu berubah pikiran bahwasanya saya ini harus lagi apa ya yang dulunya di SMA itu banyak kekurangan menjadi seorang ketua, bagaimana saya sekarang ini bisa memperbaiki semua kekurangan itu. Menjadi ketua itu ternyata tidak berat, Yeah. tidak mudah, Yeah, berat kan? begitu. Berat. Tetapi siapa tokoh pemimpin favorit Anda di pemimpin dunia? Atau siapa tokoh-tokoh pemimpin yang favorit Anda? Seorang ketua itu kan biasanya punya kiblat. Misalnya kalau ada ketua-ketua biasanya saya sukanya Soekarno gaya kepemimpinannya. Anda favorit Anda siapa? Kalau masalah Idola ini pemimpin idola Anda. ya itu yang seperti Anda katakan Ya. tadi Soekarno. Dan saya juga termotivasi di salah satu pendiri Palang Merah Indonesia itu Jen Henry Dunan. Disitulah saya mulai mengenali lebih dalam apa itu PMR dan sebagainya. Dari situ Anda merasa bahwa Anda harus tertantang minimal jadi ketua. Iya. Semester 4. Iya. Bagaimana pengalaman di kampus? Tadi kan pengalaman di organisasi nih. Iya. Sekarang bagaimana pengalamannya selama di kampus? Kalau masalah pengalaman di kampus itu alhamdulillah mulai dari semester 1 itu kalau masalah akademik alhamdulillah semuanya baik, tapi ada beberapa nilai juga yang sempat tertunda atau bukan tertunda tapi mendapatkan nilai yang kurang lah gitu. Tapi adapun tantangan yang saya di kampus itu karena kebetulan saya juga mahasiswa bidik misi. Oh iya. Ya. Nah, menjadi seorang mahasiswa bidik misi itu tentunya ada beberapa tantangan atau aturan-aturan yang dikeluarkan dari pihak tersebut. Salah satu tantangannya itu apa? Salah satu tantangannya itu nilai itu harus di atas 3,0 dan alhamdulillah dari semester 1, semester 2, semester 3 dan sekarang saya semester 4 alhamdulillah nilai saya terus meningkat dan tidak pernah di bawah 3,0. 3,5 atau Ya, 4? 3,0. Pernah. Maksudnya, nilai Ya, saya artinya nilainya ini tidak pernah di bawah 3,0. Iya. Rata-rata 3,5 mungkin atau 4. Iya, Kak. Luar biasa antara akademik, organisasi berjalan beriringan. Anda ketua, nilainya bagus, artinya organisasi tidak menghambat perkuliahan. Di lain sisi Anda mungkin punya usaha sendiri di kampung, perkebunan atau pertanian. Kalau masalah usaha di kampung itu orang tua saya pernah mengeringkan bahasanya itu itu sawahnya itu dikeringkan. Kemudian insya Allah ini bulan ini kita mau buat kayak gazebo di situ untuk jual-jual di Kampung Galung. Oh, di Kampung Galung, iya. Wisata ekowisata. Iya. Tapi sekarang itu baru berproses. Jadi untuk sementara ini hanya tempat parkir dulu saja. Jadi insya Allah bulan ini saya beserta keluarga saya itu sudah membangun yang namanya gazebo, kemudian membantu orang tua di atas itu berusaha di situ. Oh, keluarga Bung punya lahan di situ. Iya. Di Kampung Galung. Iya, Kak. Luar biasa tempat wisata ya, kembangkan.
Sebenarnya dulu di situ sebelum sesudah dikeringkan itu pernah saya banguni beserta kakak saya itu sayur-sayuran. Bagaimana saya sebagai mahasiswa pertanian itu harus mengaplikasikan begitu. Jadi sebenarnya saya itu tidak mengejar hasil, Iya. tapi saya mengejar prosesnya dulu. Bagaimana saya bisa mengendalikan kayak seperti hama, bagaimana cara pemakaian pupuk begitu. Anda betul-betul menikmati jurusan Anda. Iya. Tidak pernah merasa salah jurusan. Kalau masalah merasa salah jurusan sebenarnya tidak Kak, karena memang saya di Sinjai Barat itu mayoritas pertanian. Iya, tapi kan makanya tadinya saya Pak bilang pernah mendaftar Fakultas Iya, Pertanian. pernah. Nah, tapi ternyata setelah masuk di pertanian ternyata merasa cocok. Iya Kak. Tapi selama ini memang fokus berorganisasi, kuliah, dan bekerja di kampung. Kalau untuk sementara ini saya memang betul-betul fokus di organisasi dan di kampus, karena bagaimana kemudian saya ini seorang ketua tentunya harus fokus di himpunan saya, karena saya ini mempunyai jabatan dan tanggung jawab di himpunan saya. Makanya untuk sekarang ini saya tidak terlalu fokus dulu di bidang pertanian di kampung saya. Saya lebih fokuskan dulu di Organisasi. organisasi Dan saya.